Selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, nama saya Vida Melinda. Ibu hari ini bawa anaknya ya? Iya. Tadi saya memeriksakan anak Ibu. Anak Ibu pemeriksaannya normal Bu ya semuanya. Cuman tadi saya temukan di selangkangan, badannya ada kemerahan Bu ya? Iya. Ada kemerahan. Anak Ibu namanya anak A, usianya 14 bulan Bu ya? Iya. Oh iya. Nah, itu terjadi ruam popok Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan penyebabnya apa dan apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi ruam popok ya Bu ya. Nah, sebelumnya kita kontak waktu dulu. Mungkin saya akan menjelaskan maksimal 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Ibu sudah merasa nyaman dengan lingkungan ruangan ini? Sudah. Sudah Bu ya. Nah, saya cuci tangan dulu Bu ya sebelum menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih ruam popok itu Bu ya. Nah, seperti yang anak Ibu alami ini, Ibu harus tahu dulu ruam popok itu apa. Nah, ruam popok itu peradangan kulit yang terjadi di area popok Bu ya. Jadi di sekitar area popok ada terjadi peradangan merah-merah. Nah, hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut Bu ya. Jadi hampir semua bayi itu rata-rata pernah mengalami yang namanya ruam popok. Nah, Ibu tidak perlu khawatir di sini. Nah, ruam popok itu umumnya dialami usia 4 sampai 15 bulan seperti anak Ibu ya yang baru usia 14 bulan Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa apa sih penyebab terjadinya ruam popok tersebut. Nah, ruam popok tersebut tuh yang paling utama itu adalah kebersihan Bu ya. Nah, agar tidak terjadi ruam popok, kita harus menjaga kebersihan, itu adalah yang utama. Kemudian sering buang air. Jadi ketika anak sering buang air kecil atau buangan besar itu akan lebih rentan untuk terjadi ruam popok Bu ya. Nah, yang ketiga, bayi sering mengkonsumsi antibiotik atau mungkin dia sakit diberi antibiotik, atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya, mungkin pada saat bayinya sakit ibu minum antibiotik. Nah, antibiotik yang ibu minum itu akan diserap bayinya melalui ASI ibu. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan terjadinya ruam popok Bu ya. Kemudian tanda-tanda ruam popok itu apa? Bisa kemerahan yang tadi seperti saya bilang Bu ya, kemerahan di sekitar selangkangan atau pantatnya. Kemudian apa sih yang Ibu harus lakukan kalau anak Ibu terjadi ruam popok seperti saat ini? Nah, ganti popok itu harus sesering mungkin Bu ya. Jadi kita harus periksakan apakah popoknya penuh atau tidak. Jadi kalau bisa dibiasakan sesering mungkin untuk mengganti popok. Nah, kemudian hindari menggunakan tisu basah Bu ya. Jadi kita gunakan air bersih untuk membersihkan, untuk mengganti popok ya Bu ya. Kemudian tidak perlu digosok, langsung diganti saja dengan dibilas dengan air bersih, kemudian langsung diganti Bu ya, tidak perlu digosok-gosok Bu ya. Nah, kemudian setelah dibersihkan dengan air bersih, kita cukup keringkan. Nah, kita harus jaga agar tidak lembab, dia tetap kering Bu ya. Kemudian hindari penggunaan popok yang terlalu kencang. Jadi kita boleh memakaikan popok bayi tidak boleh terlalu ketat gitu Bu ya. Jadi kita harus kasih seperti agak longgar supaya tidak terlalu menekan ya Bu ya. Jadi itu yang menyebabkan ruam popok. Kemudian tidak disarankan menggunakan baby oil, jadi tidak perlu Ibu gunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruam popok. Pada saat terjadi kemerahan tadi kita tidak perlu memberikan baby oil atau lotion Bu ya untuk meredakannya. Jadi cukup Ibu bersihkan dengan air yang bersih tadi saya bilang, kemudian dikeringkan. Nah, kemudian pakaikan popok yang agak longgar Bu ya. Nah, kemudian pencegahan. Jadi sebelum terjadinya ruam popok ini kita juga perlu melakukan pencegahan Bu ya agar tidak terjadinya ruam popok. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk melakukan pencegahannya? Pilihlah
pilihlah popok yang berbahan kain yang menyerap keringat. Nah, apalagi ibu-ibu muda zaman sekarang Bu ya, senangnya yang simple, pakai pampers yang sekali buang atau yang berbahan yang panas gitu ya Bu ya. Kalau bisa kita pilih popok yang menggunakan kain yang menyerap Bu ya. Nah, kita hindari untuk bahan-bahan yang panas atau yang terlalu ketat gitu Bu ya. Kemudian sering mengganti popok Bu ya. Tadi yang seperti dibilang di pertama, sering diganti popoknya. Jadi karena dedeknya ini kan masih sering buang air kecil Bu ya dalam popoknya. Jadi kita harus sering-sering ganti supaya tidak lembab di dalam ya Bu ya. Kemudian yang paling utama lagi itu adalah menjaga kebersihan di sekitar popok. Nah, jadi setelah diganti kita harus bersihkan menggunakan air bersih, jadi kebersihannya tetap terjaga Bu ya. Nah, kalau misalnya ada keluhan seperti ruang popok seperti saat ini, Ibu sudah benar bawa ke fasilitas kesehatan terdekat Bu ya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, dengan penjelasan yang saya jelaskan ini, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Sudah Bu ya. Jadi tadi ada penyebabnya apa dan apa-apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus mencegah Bu ya supaya tidak terjadi ruang popok tersebut ya Bu ya. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Enggak ada ya. Saya izin dokumentasi dulu Bu ya. Ya. Baik, cukup sekian Bu ya dengan penjelasan saya. Jadi kalau Ibu ada keluhan lagi tentang anaknya, boleh Ibu segera bawa ke klinik ini lagi Bu ya. Terima kasih untuk kedatangannya. Selamat sore.